Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Imam, jemaah, hadirin wal hadirat, para orang tua di Masjid Nurul Islam Milah ini yang kami muliakan. Pertama, saya mengajak diri pribadi dan jemaah untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tanpa terasa bahwa malam hari ini kita sudah masuk di malam yang ke-14 Ramadan. Itu artinya kita ini sudah puasa 13 hari. Dan alhamdulillahnya adalah kita semua ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang mulia, semua kemuliaan itu ada di bulan Ramadan. Ada 12 bulan dan satu bulan yang dimuliakan oleh Allah namanya bulan Ramadan. Ada begitu banyak hari-hari dan malam-malam, tetapi ada satu malam yang kemudian menjadi lebih baik daripada 1000 bulan, dan itu terjadi hanya di bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan semua amalan kita di bulan Ramadan ini, hadirin, yang kita laksanakan itu adalah amalan-amalan sunnah, itu pahalanya sama dengan ibadah-ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Dan ibadah wajib yang kita lakukan di bulan Ramadan ini itu berkali lipat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan ada 70 kali lipat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah kemuliaan-kemuliaan yang Allah datangkan kepada kita, sehingga siapapun dia ketika dipertemukan dengan bulan Ramadan ini, maka pastilah bahwa dia adalah orang yang mulia. Maka mudah-mudahan kita semua ini yang hadir di tempat ini, anak istri kita yang mungkin masih berada di rumah, semuanya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kita dimuliakan semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan tentunya kita umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaat daripada Nabi di yaumil kiamah nanti. Karena hadirin, kita ini tidak bisa mengandalkan kita punya amalan masing-masing. Kita tahu kita punya sholatnya, kita tahu, kita semua tahu bagaimana kualitas kita punya sholat. Semua kita tahu. Jangankan yang biasa, kita sebut saja para ustadz, para kiai, tahu mereka keadaan sholat mereka. Di saat mereka takbir Allahu Akbar, lisan boleh mengucapkan Allahu Akbar, tapi di dalam pikiran, dalam hati itu masih ingat yang lain. Itu kita semua. Dan kita tahu kualitas kita punya sholat ini. Kita pun tahu, hadirin, kualitas kita punya puasa. Siapapun kita, puasa ini yang kita harus lakukan sudah 13 hari, kita sendirilah yang tahu bagaimana kualitas puasa kita. Boleh jadi ada yang kita ini hanya bisa melaksanakan itu puasa saja, tahan lapar, tahan haus,
yang tidak membatalkan puasa, tapi juga tidak bisa buat yang lain. Baca Quran masih setengah mati, sholat sunnah masih setengah mati, kemudian zikir wiridnya masih setengah mati. Kita puasa memang, tetapi kita tahu kualitas puasa kita. Kemudian kita pun tahu kualitas daripada sedekah infak kita. Dalam setahun ini berapa kali kita infak sedekah, bahkan dalam bulan Ramadan ini sudah berapa kali kita sedekah. Kita tahu hadirin bagaimana kualitas kita punya amal, bagaimana bekal yang kita bawa, sehingga amal kita ini kalau mau dihitung di hadapan Allah itu sangat sedikit. Tidak bisa kita harapkan kita masuk surga dengan kita punya amalan. Maka yang kita harapkan itu satu adalah syafaat daripada Rasulullah SAW. Inilah yang kemudian akan menyelamatkan kita hadirin. Maka kita ingat-ingatlah dengan Nabi. Nabi kemudian sampaikan kepada kita, sangat kikir itu umat-umatku kalau seandainya disebutkan namaku di hadapannya kemudian dia tidak membalasnya dengan Sallallahu alaihi wasallam. Maka ini kemudian kita harapkan syafaatnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah masuk di hari yang ke-13 dan malam hari ini malam ke-14. Itu artinya hampir setengah bagian dari puasa ini kita mau lewati. Sudah mau hampir setengah bagian. Maka masih tersisa setengah bagian lagi daripada puasa kita ini. Itu artinya setengah bulan lagi Ramadan ini akan meninggalkan kita hadirin. Maka tidak ada salahnya kita perlu mengevaluasi daripada puasa kita masing-masing. Sudah sejauh mana puasa yang kita buat ini. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu dengan kualitas dan Allah pun kemudian tahu dengan kondisi umatnya, kondisi hamba-hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala ini mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Ramadan ini akan menjadi hujah bagi kita, akan menjadi baik bagi kita, atau Ramadan ini akan menjadi hal yang tidak baik bagi kita, maka itu kembali kepada diri kita masing-masing. Tetapi Allah sudah menghadirkan Ramadan dan Allah sudah menjumpakan Ramadan dengan kita. Maka jangan sampai Ramadan ini pergi, kita tidak diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat kita kadang-kadang kita buat itu, kita laksanakan salat kita, kadang-kadang mungkin kita salah satunya tidak khusyuk, atau bahkan di lain waktu juga salat kita kadang-kadang dipengaruhi juga oleh orang lain. Itu dengan telah sembajang, tetemai sehari-hari telah sembajang, itu nggak telah sembajang. Ada yang kemudian silaturahmi kita mulai ngaboi karena sembajang, karena kita mungkin malu dengan dia, akhirnya telah sembajang. Jadi kadang-kadang sembajangnya kita atau sholatnya kita itu tidak benar-benar karena Allah, karena manusia. Ada bagian kecilnya itu karena daripada manusia. Itu nggak temai sembajang, itu tuh pengurus masjid, mau tata ngampung wali itu nggak tahu pengurus. Kalau seandainya kita bukan pengurus masjid hadirin, bisa jadi itu sembahyang senda rumah. Jadi kita bisa pengurus masjid sembahyang senda rumah. Jadi ada faktor-faktor tertentu hadirin yang membuat kita kadang-kadang sholatnya itu tidak benar-benar karena Allah. Puasa kita, kemudian amalan-amalan yang lain, sedekah kita pun mungkin sama hadirin. Sedekah kita, yang pertamanya kita ikhlas betul-betul karena Allah pada saat kita sedekah. Tetapi kemudian di lain waktu kita kemudian membatalkan ikhlasnya kita itu dengan menyebut-nyebut daripada kita punya sedekah. Maka Allah bilang, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kalian membatalkan kalian punya sedekah itu dengan sebut-sebut lagi. Itu pengaruhnya riba, itu pengaruhnya coba sama enggak ada jari. Ini membatalkan daripada kita punya sedekah. Dan hadirin, kadang-kadang juga kita bersedekah itu bukan karena Allah juga, karena manusia juga. Karena manusia. Maka Allah tahu kita punya kualitas ini. Allah tahu kita punya amal-amal ini. Maka Allah kirim kepada kita ini Ramadan. Allah kirim kepada kita ini puasa. Untuk apa hadirin? Untuk membersihkan semua kotoran-kotoran tadi itu. Maka puasa ini, siapapun kita yang puasa, nggak tahu yang bersih kalau kita lagi puasa, atau
Tidak ada orang yang tahu kita lagi tidak puasa. Di bulan Ramadan ini hadirin, puasa dan tidak puasa itu tidak ada orang yang tahu. Orang yang pura-pura puasa bisa jadi dia benar. Orang-orang yang kemudian dia tidak puasa itu juga kelihatan dia puasa. Dan orang yang puasa juga kelihatan seperti dia tidak puasa. Noang tengah terpuasa, pegu-pegu geos, nggak tahu lah kau dan sebagainya. Lihat baru kata musuh bako, ya musuh bako, muntah ngampong. Akhirnya geos kemarin kata musuh bako. Kemudian ada orang yang puasa hadirin, dia tetap seperti aktivitasnya, lamusan sawah, tegang pematang, kemudian kair singa lembe, kebut singa lembe, atau bahkan aktivitas dia seperti biasa, seakan-akan dia tidak puasa, padahal dia lagi puasa. Maka hadirin, puasa ini adalah amal yang sir, amal yang rahasia, tidak ada satu orang pun yang tahu. Dan Allah hadirkan itu kepada kita, dan puasa ini yang kemudian akan menjadikan kita la'allakum. Jadi bukan sholat kita hadirin, sholat kita itu adalah hasil daripada puasa kita nanti. Jadi untuk menjaganya itu nanti kita sholat, kita kemudian sedekah, kita kemudian zakat dan sebagainya. Tapi Allah kirim kepada kita madrasah, Allah kirim kepada kita Ramadan sebagai satu bulan ini madrasah untuk tempat kita belajar. Jadi kita belajar. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini jangan sampai kita mencampurkan kita punya amalan itu juga dengan karena manusia. Karena kita ini tidak bisa menyenangkan semua manusia. Kata para pepatah mengatakan bahwa la tuhawil is'adan nas fa innaka lasta azanal maghrib. Janganlah la tuhawil, janganlah engkau berusaha untuk menyenangkan semua orang. Jadi pepatah mengatakan janganlah engkau berusaha untuk menyenangkan semua orang. Fa innaka lasta azanal maghrib, karena engkau itu bukan azan maghrib. Kita itu bukan azan maghrib. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata dalam kehidupan kita, keseharian kita ini tidak bisa buat orang senang semua. Mesti ada orang yang tidak suka dengan kita, itu mesti ada. Walaupun baiknya kita bagaimanapun, bahkan jangankan kita tidak pernah bantu dia, kita pernah bantu dia pun. Soal-soal itu kita kemudian masa kita punya kita punya nama itu masa. Jadi kita ini tidak bisa. Jangankan kita hadirin, Nabi Muhammad SAW yang Nabi terakhir, yang dikirim oleh Allah, yang kemudian bersih, yang tidak pernah buat salah, itu pun ketika jadi Nabi masih ada orang juga yang tidak suka. Masih banyak yang tidak suka. Orang-orang Quraisy tidak suka dengan Nabi, padahal mereka tahu bahwa Nabi ini adalah seorang yang al-amin, sangat dipercaya, tidak pernah tipu orang. Tapi ketika Nabi ini akan jadi Nabi, itu masih ada orang yang mengatakan bahwa Nabi itu adalah seorang yang gila. Nabi itu adalah orang yang sudah gila. Nabi itu orang yang sudah tidak benar otaknya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini apalagi kita datang alam untuk menyenangkan semua orang. Karena pepatah mengatakan innaka lasta adzanal maghrib, karena engkau itu bukan azan maghrib. Bedanya kita dengan azan maghrib. Azan maghrib itu adalah azan yang paling dirindukan oleh semua orang yang berpuasa. Jadi sampai kalau azan maghrib itu yang azan senatan nu'ako, azan terneleko, azan yang tidak, pokoknya azan mau putus-putus, terawekes dan sebagainya. Yang penting kalau kita lagi puasa, ayo kotor ke azan, itu bisa nggak ke azan. Sampai saya masih terus Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua kita senang, kita merindukan azan maghrib. Maka tidak ada yang kemudian tidak suka dengan azan maghrib. Semua kita yang berpuasa merindukan azan maghrib. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pepatah lain juga mengatakan bahwa ridon nas wayatun la tudrak. Ridhonya manusia itu adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Waridallah, dan sedangkan ridhonya Allah adalah ghayatun la tudrak, tujuan yang tidak boleh kita tinggalkan.
Jadi ridhonya manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Sedangkan ridhonya murid Raeng itu adalah tujuan yang tidak boleh kita kasih tinggal. Dalam setiap amal kita, maka kita harus menghadirkan Allah di depan kita. Maka bulan Ramadan yang Allah datangkan kepada kita dalam rangka untuk belajar itu. Dalam rangka untuk belajar. Kita sholat, orang bisa lihat kita sholat. Kita sedekah, itu orang tahu kita sedekah. Itu pusing namanya kotak amal dan sebagainya. Atau mungkin diumumkan di masjid, atau mungkin pakai transfer, itu orang tahu semuanya. Jadi kita sedekah orang tahu, kita sholat orang tahu, kita zakat orang tahu, kita bangun masjid orang tahu, kita bantu orang lain orang tahu. Tapi hanya satu yang orang tidak tahu, itu adalah kita puasa. Maka Nabi SAW dalam hadis kursinya mengatakan bahwa kullu amalin ibni Adam lahu illa siyam. Setiap amal Nabi Adam itu adalah untuk anak Adam itu sendiri. Ini adalah hadis kursi, hadis yang asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan dalam hadis kursi bahwa semua amal-amal kita itu adalah untuk kita. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, dan puasa itu adalah untukku, kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan saya Allah yang akan memberikan ganjaran pahala kepada orang yang melaksanakan ibadah puasa. Maka hadirin adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita kemudian mulai cross check kita punya puasa masing-masing. Kita evaluasi kita punya puasa masing-masing. Puasa kita seperti apa puasa kita? Karena ada ancaman Nabi bahwa kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas, atau rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju', dan rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Berapa banyak orang yang puasa tapi yang dia dapatkan hanya lapar dan dahaga. Berapa banyak orang yang bangun malam, sholat tarawih, sholat tahajud, sholat witir, tapi yang dia dapatkan hanya bergadang saja. Pahalanya di hadapan Allah hari tidak ada. Maka kita mesti belajar, kita punya puasa. Apa saja yang kemudian menjadikan puasa kita itu sah. Maka di dalam kitab Kasyifatus saja dijelaskan bahwa syarat sahnya puasa, syarat supaya puasa kita itu sah, itu ada 4. Pertama adalah dia seorang yang muslim. Mesti dia muslim supaya dia ini bisa puasa. Kemudian yang kedua, dia ini sudah apa? Balik. Sudah balik. Balik itu tandanya dia bisa memayyiz, bisa membedakan. Jadi anak loe kalau kita kasih korek api dan kita kasih madu, dia pilih yang mana. Jadi sampai ayah korek api berarti belum mengetahui memayyiz. Kemudian yang ketiga adalah dia menjadi seorang yang naqaun, harus seorang yang bersih. Jadi kalau yang ibu-ibu atau yang perempuan harus bersih dari halangan-halangan. Jadi kalau ada yang berhalangan, maka tidak boleh dia puasa, karena puasanya menjadi tidak sah. Kemudian yang terakhir, bahwa dia harus apa? Yang terakhir, betul? Dia harus mengetahui tentang puasa, ilmunya puasa, supaya puasanya benar, puasanya sah. Itu syarat sahnya. Jadi kalau seandainya 4 ini tidak ditunaikan, puasanya tidak sah. Walaupun ya memang biar itu inilah keserang saya bahwa, tapi kalau seandainya puasanya tidak sah atau tidak terkumpul salah satu dari 4 ini, maka puasanya tidak sah. 4 tempatnya harus terkumpul. Kemudian syarat wajibnya itu pertama dia harus muslim. Kemudian yang kedua dia harus mukallaf, balik. Yang ketiga dia harus itaqah, harus mampu puasa. Yang terpaksa, yang tidak mampu, yang terpaksa puasa. Yang sudah tua, yang sudah sakit-sakitan, yang terpaksa puasa, kita biarkan mereka tidak puasa, kita bayar fidyah saja. Kemudian
selain itu apa? Kemudian dia iqamah, dia itu orang yang mukim, dia tidak sedang musafir. Kemudian yang terakhir, dia adalah seorang yang sehat, bukan orang yang lagi sakit. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang wajibnya. Kemudian rukun puasa itu ada 3. Yang pertama, dia harus niat. Maka niat itu para ulama sampaikan bahwa itu bisa niat itu dari awal Ramadan ngalang niat dari mulai aku puasa Ramadan 1 bulan. Tapi kemudian setiap malam itu niat kita harus diperbaiki kembali. Maka orang tua kita, para ulama kita sudah ajarkan kita mulai terawih terus niatnya nawaitu sauma ghadin an adain fardhi syahri Ramadan hadhihi sana lillahi ta'ala. Berarti dia terus mulai niat Ramadan sudah mulai dari malam. Nggak malam tunggu subuh itu nggak malam. Kalau subuh baru ini nggak itu batal kita punya puasa nanti. Jadi kita sudah mulai harus dari malam niat memang. Hadirin, kenapa itu niat? Setiap malam kita harus niat. Karena puasa ini ternyata beda dengan sholat. Puasa gitu beda dengan sholat. Itu kalau sholat isya 4 rakaat, rakaat keempat itu batal. Ayo nonton itu buang angin dan sebagainya kita batal. Akhirnya kita pergi wudhu lagi. Setelah kita pergi wudhu, kita masih sembahyang. Apa ulang dari rakaat pertama atau langsung rakaat keempat? Punya pada pertama. Ketiga orang batal semuanya. Padahal kita sudah buat 3, sisa 1 saja. Bahkan mungkin hanya mutahiyat akhir, tapi karena kita kentut dan sebagainya batal dan kita harus ulang dari 1. Ulang dari pertama. Tidak bisa terlaku wudhu kemudian masih langsung wudhu tahiyat akhir. Kalau sambung orang takutnya batal. Salah. Harus ulang dari pertama. Tapi puasa nanti kurang puasa. Puasa tidak begitu. Puasa itu 30 hari. Kita sudah puasa dari hari pertama sampai hari 13. Mungkin ibu-ibu puasa, mungkin tiba-tiba halangan. Mungkin kita punya anak-anak perempuan, besoknya mereka halangan. Akhirnya besok mereka tidak puasa. Oh, halangannya mereka 2 minggu. Berarti saya ada puasa 2 minggu. Setelah itu mereka puasa lagi di hari Ramadan yang terakhir itu, ketika 2 minggu nanti. Atau kalau saja mereka halangan saya Idul Fitri, berarti mereka puasa saya Idul Fitri. Kemudian di luar bulan Ramadan, di bulan Syawal, mereka ganti, itu hanya 2 minggu saja. Sedangkan hari-hari borong itu sudah sah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap hari, setiap malam kita mesti lihat. Ulama menyampaikan bahwa Ramadan itu satu kesatuan, tapi setiap hari itu dipisah. Setiap hari itu dipisah. Kalau seandainya itu batal selesai, di luar bulan Ramadan itu ganti cukup 1 hari itu. Yang 29 hari atau 28 harinya itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan sholat. Batal rakaat semua orang itu kita ulang dari pertama, dari takbir. Itulah bedanya. Maka Ramadan ini kita harus niat setiap malam. Jangan terlalu niat. Walaupun kita sudah niat dari awal tadi. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang seperti ini kita harus pahami juga. Dan itu menjadi bagian daripada syaratnya. Syarat puasa kita supaya sahih. Kemudian rukun yang lain adalah menahan yang membatalkan puasa. Imsak minal muftir, menahan dari yang membatalkan puasa. Mungkin selama ini hadirin, kalau kami mengajinya, kalau kami Ustaz Ramon dulu mengajinya, kami mengaji di pesantren yang salafiyah. Jadi kita tuh mengaji tuh mengaji melalui kitab-kitab. Jadi kita tokoh pengarang dan yang atau dan yang mungkin dari Ustaz ini yang sampaikan tidak. Kita tuh mengaji kitab dan kita tuh punya dasar kitab. Maka kadang-kadang puasa gitu, kadang-kadang kita punya puasa ini banyak yang tidak sah. Di dalam kitab Kasifatus saja disampaikan bahwa kita itu boleh hanya tidak kasih masuk makan dan minum ke dalam kita punya mulut ini. Tetapi kadang-kadang kita lagi puasa itu tusuk telinga, korek-korek telinga dengan dengan tustel, atau mungkin korek-korek hidung dengan dengan benda-benda. Ternyata hal-hal itu dalam kajian kita itu membatalkan puasa kita.
Maka ilmu yang seperti ini jangan sampai sahabat Nabi orang ada berapa banyak orang yang puasa, mereka puasa, akhirnya kalau kata pesini, akhirnya puasa mereka itu batal. Seakan-akan mereka sedang puasa, padahal puasanya sudah batal. Sudah batal, hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang kemudian menjadi perhatian kita. Maka di bulan Ramadan ini ada baiknya kemudian kita belajar lagi, saling mengingatkan dan sebagainya terkait dengan ilmu-ilmu tentang puasa ini. Dan ini menjadi Ramadan kita. Ini menjadi madrasah buat kita semua, menjadi ajang untuk kita belajar. Oleh karena itu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami di sini bukan dalam rangka menggurui. Kami di sini mailah silaturahmi. Kami ini tenu ase orang tua, berkah daripada doa orang-orang tua. Di sini kita minta, maka kita kemudian ada pondok sekarang. Setelah ada pondok kemudian ada santri. Alhamdulillah santri kita sekarang itu awalnya itu hampir sekitar 80-an, tapi sekarang itu sekitar 75 atau 74. Ada beberapa santri yang keluar, lihat betah dan sebagainya. Itu hal yang biasa. Kalau kami punya pondok di Jogja dulu, itu biasanya datang pertama itu satu kelas itu 60 orang, tapi itu dapurnya 10 orang. Saya dapurnya 10 orang, saya dapur ini. Jadi alhamdulillah sekarang 74 atau 75 santri baik putra maupun putri. Dan kita ini silaturahmi sekaligus kita sampaikan bahwa kita sekarang di pondok itu sudah ada madrasah yang resmi, madrasah kita sendiri. Dan namanya Madrasah Al-I'tisam Baik. Jadi untuk tahun yang sekarang, tahun 2022-2023 yang kelas 1 sekarang, kelas 1 MTS itu sudah di madrasah kita sendiri. Sedangkan yang 2 tahun sebelumnya itu kita titip di MTS Merpokot. Jadi kalau putra putri bapak Samsuan kalau ada yang mau masuk pondok, nah itu kita sudah dengan kita punya madrasah sendiri di kelas 1 ini. Dan itu artinya kita punya kewenangan untuk atur, kita mau atur. Kenapa kita mau madrasah sendiri? Itu dalam rangka supaya kita bisa memanage kita punya madrasah sebagaimana yang kita inginkan. Karena kita udah pravin, kita tahu semuanya bagaimana dengan kondisi kita punya madrasah sekarang ini. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang kemudian membawa kami untuk silaturahmi di sini. Dan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Imam, Bapak Takmir, Ustaz Ramon, para orang tua kami di nilai ini yang sudah menerima kami. Tentunya kami tidak bisa bawa apa-apa. Kami ingin sampaikan untuk terus minta doa. Doakan kita saling mendoakan supaya di Ramadan ini kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini menjadi silaturahmi kita, dan mudah-mudahan silaturahmi ini mendapatkan keberkahan di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kami minta juga didoakan anak-anak kita yang mereka belajar, karena setiap hari mereka selalu dihadapkan dengan Al-Quran, dihadapkan dengan kitab-kitab, sehingga kadang-kadang bosan pun. Maka bosannya ini bisa dipulihkan dengan doa-doa daripada orang tua semuanya. Ada yang benar datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita niat amalkan. Ada yang salah mohon dimaafkan karena kurangnya pengorbanan kami. Kami akhiri, minta maaf kepada Bapak Ibu semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.